Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin diskusi tentang Autoregressive Distributed Lag atau ERDL method. Nah, sebelumnya saya ingin diskusi tentang macam-macam data berdasarkan pengamatan dan waktunya. Nah, ini single measuring data atau cross section. Nah, jadi dalam satu waktu terdiri dari banyak pengamatan. Yang kedua yaitu time series data atau data runtun waktu. Nah, ini dalam satu objek tapi diambil data untuk beberapa waktu. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga adalah panel data. Nah, ini diambil objek dari beberapa objek untuk beberapa waktu. Nah, ini contohnya. Kemudian ini tentang model regresi IRDL. Ini telah menjadi salah satu metode yang cukup populer yang banyak digunakan untuk menganalisis data time series atau data runtun waktu. Nah, mengapa IRDL sangat powerful untuk data runtun waktu? Karena OLS atau regresi yang konvensional itu tidak bisa menganalisis data yang tidak stasioner. Nah, ini contohnya. Ini data yang stasioner, ini yang data yang tidak stasioner. Sebuah data time series dikatakan stasioner jika memiliki rata-rata atau min dan varian yang konstan seiring waktu. Jadi ini sepanjang waktu ini mempunyai rata-rata dan varian yang konstan. Sedangkan ini waktu dan ini pengamatan ini tidak konstan untuk rata-rata dan variannya. Nah, jika datanya seperti ini maka OLS bisa digunakan. Akan tapi jika kondisinya seperti ini tidak stasioner maka perlu analisa yang lain. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan IRDL. Ini bentuk model IRDL, jadi seperti ini. Jadi yang merah ini adalah menunjukkan komponen autoregresif. Nah, ini karena ini Y, ini juga mempertimbangkan nilai Y yang tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, ini makanya dikatakan autoregresif, yaitu meregresikan dari nilai itu sendiri, nilai dari dependen itu sendiri. Kemudian yang biru ini namanya lag terdistribusi atau distributed lag term. Nah, ini ada X1, X2, X3 termasuk X dengan mempertimbangkan waktu-waktu yang sebelumnya. Sedangkan ini adalah error atau random distributed term. Dan P dan Q ini ada P dan Q, mana Q? Nah, ini Q. Ini adalah jumlah lag yang yang dianalisa, yang diamati atau waktu-waktu sebelumnya yang diamati. Itu tergantung dari uji nantinya seperti apa, yang lag yang optimum untuk digunakan. Nah, keunggulan model IRDL dibanding dengan metode yang lain adalah yang pertama, model ini memberikan hasil yang lebih kuat atau robust bahkan ketika jumlah observasi dalam suatu data itu relatif sedikit atau sampelnya cukup kecil. Nah, itu cukup robust atau cukup kuat. Kemudian yang kedua yaitu tidak memerlukan tingkat stasioner yang sama pada semua variabel. Maksudnya adalah stasioneritas untuk variabel bisa jadi berbeda atau mix. Mungkin untuk variabel X1, X2 itu pada tingkat level sudah stasioner, sedangkan untuk X3, X4 mungkin pada first different atau pada turunan pertama. Jadi tidak menuntut harus semua pada level stasioner pada level atau stasioner pada first different. Ini berbeda dengan OLS dan berbeda dengan VAR dan VECM, sehingga IRDL lebih fleksibel dibanding yang lain. Kemudian memungkinkan penggunaan panjang lag yang berbeda untuk setiap variabel. Maksudnya adalah
untuk satu variabel mungkin hanya diikutkan satu leg atau satu waktu sebelumnya, sedangkan untuk variabel yang lain mungkin diikutkan lebih dari satu, mungkin dua atau tiga. Berbeda dengan var dan VCM yang memerlukan leg yang sama, misalkan leg 1 ya 1 semua, leg 2 ya 2 semua. Kemudian dapat mengakomodasi model jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Yang terakhir adalah estimasi RDL juga memberikan hasil penelitian yang tidak bias untuk hubungan jangka panjang. Ada beberapa tahap dalam menguji menggunakan IRDL. Yang pertama adalah uji stasionari. Dalam studi analisis runtun waktu atau time series, langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji akar unit atau unit root test untuk menentukan tingkat integrasi dari masing-masing variabel. Nah, kita harus memastikan bahwa semua variabel dalam model bersifat stasioner, baik pada tingkat level atau I0 atau pada first difference I1 atau merupakan kombinasi dari level dan I1 atau pada first difference. Yang penting adalah tidak boleh ada variabel yang berada pada tingkat I2 atau second difference. Nah, karena jika ada maka model IRDL tidak dapat digunakan. Jadi harus stasioner pada level atau pada first difference atau campuran dari keduanya. Kemudian analisis akar unit dapat menggunakan uji IDF atau augmented decoupler atau juga bisa menggunakan uji Philip Ferron atau juga dengan uji akar yang lain. Langkah selanjutnya adalah kita menguji kointegrasi model. Apakah ada kointegrasi atau tidak, maksudnya apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak. Nah, untuk menguji maka perlu dirubah menjadi seperti ini. Jadi delta Y sama dengan beta 0 plus, nah seperti ini. Nah, yang ini dikatakan long run term atau model long run. Nah, ini koefisiennya, dan ini Y dan X ini. Kemudian yang ini adalah short run model. Nah, yang membedakan adalah yang ini kita melihat nih deltanya, delta, artinya memang kita melihat perubahan Y, perubahan X. Yang long run kita melihat tidak ada deltanya. Nah, ini. Nah, jika variabel ditemukan berkointegrasi dengan uji bond test, maka model jangka pendek maupun model jangka panjang harus ditentukan. Jika variabel tidak berkointegrasi, maka kita dapat menggunakan model ARDL jangka pendek saja. Nah, hipotesisnya adalah H0 jika tidak ada kointegrasi atau H1 jika ada persamaan kointegrasi. Nah, jadi yang ini yang long run perlu diuji apakah ada kointegrasi atau tidak. Kemudian ada catatan di sini bahwa uji kointegrasi harus dilakukan pada data dasar atau base series, baik data yang telah ditransformasi ke bentuk log maupun data mentah. Nah, ini jadi bukan yang first difference-nya tapi data asalnya. Nah, ini uji kointegrasi bond test dalam FUSE jika F statistik yang dihitung lebih besar dari nilai kritis batas atas upper bound, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi. Nah, dari ini akan didapatkan F statistik. Dari F statistik maka bisa diuji. Jika F statistik lebih dari upper bound, maka tolak hipotesis 0 dan estimasi model jangka panjang, yaitu error correction model. Jika F statistik lebih kecil dari nilai batas bawah atau lower bound, maka jangan tolak hipotesis 0 dan estimasi model jangka pendek. Jika F statistik berada di antara upper bound dan lower bound, maka hasil uji dianggap tidak konklusif atau tidak bisa disimpulkan. Nah, ini yang pertama tadi, kasus pertama, ketika ada kointegrasi, maka jalankan model ECM atau error correction model. Nah, ini seperti ini modelnya. Jadi sama dengan yang kointegrasi, cuman yang hubungan jangka panjang atau long term-nya diganti dengan ECT, error correction term.
di sini. Dan kemudian syaratnya yang ECT ini harus nilainya negatif dan signifikan. Kemudian perlu diuji uji T untuk tiap koefisien ini apakah signifikan atau tidak. Kemudian jika tidak ada kointegrasi, maka menggunakan model IRDL jangka pendek. Jadi tidak ada long run-nya. Karena tidak ada long run-nya, tidak signifikan, maka tidak ada error correction-nya. Yang ininya tidak ada. Nah, bisa dilihat nih, tidak ada. Kemudian juga dites untuk tiap koefisien ini signifikan atau tidak. Yang terakhir adalah kita melakukan uji diagnostic test. Apakah model tersebut valid atau tidak. Nah, yang pertama yaitu kita menguji serial correlation atau autokorelasi, kemudian kita menguji distribusi dari residual itu normal atau tidak, dan menguji heteroscedasitas. Nah, ini untuk menguji residual. Kemudian kita uji linearitas model, apakah model tersebut spesifikasinya cocok atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah uji stabilitas model, itu menggunakan cumulative sum kusum atau cumulative sum of square kusum-Ki. Bapak Ibu, sekarang saya ingin mencoba untuk mendemonstrasikan teknik IRDL untuk mengolah suatu data time series. Nah, di sini saya menggunakan data yang saya miliki dan sekarang sudah publish di jurnal agriculture. Nah, ini impact faktornya sekitar 3,4 dan termasuk Q1. Nah, judulnya adalah estimasi permintaan untuk impor daging sapi di Indonesia. Ini menggunakan IRDL model. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan beberapa data. Ini pertama ada impor daging sapi, terus ini produksi daging sapi dalam negeri, ini ada konsumsi daging, ini ada konsumsi per kapita. Nah, ini dari 1990 sampai 2019, ini ada 30 time seriesnya. Kemudian di sini ada harga, ini harga daging sapi domestik atau dalam negeri, yang ini adalah harga daging sapi pada pasar internasional. Nah, ini model yang kita bangun menggunakan ini, yaitu learn import, itu sama dengan fungsi dari GDP grow, learn produksi, learn relative price, dan learn exchange rate. Nah, relative price di sini maksudnya adalah rasio antara harga daging dalam negeri dengan harga daging di pasar internasional. Nah, ini deskriptif statistiknya. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan bond test ya. Bond test, ini adalah bond testnya seperti ini. Nah, yang ini adalah short run. Nah, sampai sini short run. Nah, sedangkan yang ini adalah long run-nya, long run ya. Oke. Kemudian adalah ini uji F-nya, ini null hipotesis dan ini adalah alternatif hipotesis. Karena hasilnya adalah signifikan, artinya ada kointegrasi, maka kita menggunakan ECM ya, yang tadi yang long run tadi kita ganti dengan ECT. Jadi seperti ini. Nah, baik, saya langsung menuju ke data. Nah, ini adalah data saya. Inilah data awalnya, ada impor, ada produksi, ada harga daging dalam negeri, ini harga pasar internasional, ada konsumsi per kapita, ada nilai tukar, dan seterusnya. Ini komplit. Kemudian kita pilih dari variabel ini yang memenuhi syarat untuk dijadikan variabel, dan kita uji coba berkali-kali sampai menemukan model yang terbaik. Kemudian model data tadi kita coba untuk
ditransformasi ke bentuk logaritma natural len. Ini ada jadi len import, len produksi, dan seterusnya. Kecuali GDP Grow, yang GDP Grow sengaja tidak ditransformasikan karena GDP Grow ini adalah sudah dalam bentuk persentasi, makanya tidak perlu untuk dilogaritmakan. Nah, kemudian setelah kita memiliki data ini, selanjutnya kita buka Fuse. Nah, bisa kita langsung ini open format file, misalkan kita pengen ngambil dari Excel atau bisa dari file terus kita ambil, sama aja. Oke, coba misalkan file, kita ambil open dari foreign data as work file. Nah, sini. Kemudian kita cari di mana data tersebut kita simpan, ARDL, open. Nah, dari data tersebut kita pilih di mana kita menyimpan. Oke, kita cek di sheet 2. Oke, berarti kita di sini harus sheet 2. Kemudian kita finish. Nah, sudah masuk di sini. Oh, maaf, yang tadi hanya 30. Yang ini karena sudah tambah tahunnya. Saya update lagi nilainya. Saya masukkan nilai yang 2020, 2021, 2022. Yang sebelumnya karena tadi jurnalnya saya buat di tahun 2021, maka data yang tersedia sampai tahun 2019. Nah, setelah ini bisa kita lihat yang mana aja, misalkan len import, len produksi, GDP Grow, kemudian len real price, dan len exchange rate. Nah, kalau kita pengen lihat datanya, cukup di open, kemudian as group. Nah, di sini kita akan melihat data-datanya. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan descriptives-nya, nah kita cukup di sini, terus kita nih descriptive statistik. Nah, script descriptive terus common file. Nah, ini kita sudah dapat deskripsinya. Sekarang misalkan kita ingin menguji akar, karena tadi yang pertama adalah kita memastikan data-data ini tidak ada yang mencapai stasioner di second different atau E2. Jadi semua data ini harus mencapai tingkat stasioner di tingkat level atau I0 atau di first different atau I1 yang ini. Karena kita bisa melihat satu persatu variabel kita apakah stasioner atau tidak. Nah, ini kita quick, terus kita pilih unit root test. Kita misalkan ingin melihat len import. Kita ingin menguji dengan ADF, Augmented Decoupler, kemudian misalkan di level dan menggunakan intercept. Nah, ternyata tidak stasioner di tingkat level. Nah, kita coba uji lagi. Nah, kita misalkan di tingkat trend dan intercept. Oh, sudah mencapai tingkat stasioner. Nah, ini. Kemudian kita menggunakan di first different, coba kita lihat. Nah, ini sudah stasioner. Demikian juga dengan variabel-variabel yang lain, lakukan dengan cara yang sama. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini menggunakan ADF, yang ini menggunakan pilih peron. Untuk len import, nah ini sudah stasioner di first different. Untuk GDP Grow ini sudah di level sudah stasioner. Dan yang lainnya. Nah, jadi seperti ini cara menampilkan hasil dari uji unit root test. Sehingga data tadi atau data yang kita miliki bisa digunakan untuk IRDL. Baik, saya lanjutkan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama klik yang dependennya, yaitu len import, kemudian X1-nya GDP Grow, kemudian len produksi X2-nya, len X3-nya len relative price, kemudian len exchange rate. Kemudian klik kanan, open, menggunakan as equation. Nah, di sini kita pilih
IRDL model. Nah ini. Nah, sini kita pilih konstan. Kemudian di sini kita seleksinya kita menggunakan 1. Kalau 1 nanti hasilnya nggak bagus, kita bisa menggunakan 2 dan seterusnya. Tetapi semakin sedikit kalau hasilnya bagus itu lebih baik daripada yang menggunakan lag yang banyak. Baik, karena model semakin sederhana itu semakin bagus. Yang penting modelnya acceptable dan mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Baik, setelah ini kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini adalah ARDL-nya, hasilnya seperti ini. Jadi yang lag-nya yang terpilih adalah untuk LAN impor 1, yaitu 1 tahun sebelumnya, GDP growth 1, LAN produksi 1, kemudian relative price tidak ada lag-nya, dan exchange rate juga tidak ada lag-nya. Nah, kalau di jurnal seperti ini cara penampilannya. Nah, ini R-square-nya cukup tinggi. Nah, ini modelnya bagus, kemudian double Watson, tidak ada autokorelasi. Nah, statistiknya signifikan. Nah, ini pada ini LAN import tahun sebelumnya mempengaruhi dependennya, kemudian GDP growth tahun sebelumnya juga signifikan, LAN produksi juga signifikan, kemudian apa ini, relative price juga highly signifikan. Nah, ini pengaruhnya. Selanjutnya kita pergi ke mencoba untuk menguji kointegrasi. Ya, caranya adalah untuk bound test, view, RDL diagnostik, dan bound test. Nah, ini hasilnya, F-statistiknya 6. Dan ini lebih tinggi daripada ini. Lebih tinggi daripada upper bound, yaitu I1 ini upper bound. Nah, sehingga terdapat hubungan jangka panjang atau terdapat kointegrasi, sehingga kita akan harus menentukan hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek atau long run model dan short run model. Nah, ini signifikan pada 5%. Kemudian kita lihat hubungan jangka. Nah, kita lihat di jurnalnya. Nah, ini F statistiknya ini. K itu jumlah independennya ada 4. Kemudian ini. Nah, lebih tinggi daripada upper bound. Nah, sehingga kesimpulannya adalah terdapat kointegrasi. Sehingga ada long run dan short run model harus ditentukan. Baik, kemudian kita uji long run dan short run-nya. RDL, kemudian kointegrasi relation itu untuk mendapatkan long run. Nah, ini long run. Di sini yang signifikan adalah relative price. Nah, ini 0,03 yaitu signifikan. Kemudian untuk short run, RDL diagnostik dan error correction result. Nah, kita lihat yang bawah ini. Nah, ini. Nah, untuk GDP growth-nya signifikan. Kemudian LAN produksi juga negatif signifikan. Artinya setiap kenaikan produksi dalam negeri akan berpengaruh penurunan import. Nah, kointegrasinya tadi harus negatif dan signifikan. Nah, kita lihat laporannya di sini. Nah, di sini dilaporkan long run relative price-nya yaitu 5,353, itu signifikan, artinya setiap kenaikan 1% relative price akan mengakibatkan kenaikan 5%, 5,35% peningkatan impor. Begitu juga di short run. Di short run yaitu perubahan pada GDP growth akan berpengaruh pada perubahan impor. Ini positif, jadi ketika GDP growth-nya naik, ini juga akan naik. Sebaliknya, ketika produksi dalam negeri naik, maka impornya akan turun. Nah, ini negatif nih.
ECT ini bernegatif dan signifikan. Nah, ini artinya ketidakseimbangan pada model akan disesuaikan dengan kecepatan nih 17,6% pada tahun yang selanjutnya. Kemudian ini uji diagnosis teks. Nah, kita coba demonstrasikan. Caranya adalah view residual diagnostic. Pertama untuk normality yaitu histogram. Nah, kita pakai Jacquet-Bera ini nilainya. Nah, artinya ini terdistribusi normal karena di atas 0,05. Nah, jadi yang kita harapkan di sini adalah tidak signifikan sehingga lolos tes. Kemudian yang kedua yaitu uji serial correlation. Ini karena lagnya 1, kita udah 1. Oke. Nah, ini juga kita bebas dari serial correlation atau autokorelasi. Ini karena signifikansinya lebih dari 0,05. Demikian juga dengan heteroscedasty. Oke. Nah, ini juga lolos uji heteroscedasty karena lebih dari 0,05. Kemudian kita ingin menguji linearity tadi. Di sini Ramsey Reset Test. Nah, juga data tersebut linear, artinya spesifikasinya cocok atau model dapat diterima. Kemudian kita uji, kita lihat dulu di sini contohnya. Nah, ini cara menampilkan, ini uji normalitas tadi. Nih, uji serial correlation, heteroscedasty dan linearity. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah uji stabilitas model. Nah, caranya adalah view, stability diagnostic dan recursive estimate. Nah, kita klik yang custom test. Nah, ini. Yang selanjutnya yaitu custom of square test. Nah, ini. Nah, ini. Demikian yang bisa sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.